Terminal Raja Basa, Lampung, adalah denyut nadi perjalanan ribuan orang setiap harinya. Suara klakson bas bersahut-sahutan, teriakan kernet memanggil penumpang bercampur dengan aroma asap knalpot yang menyesakkan dada. Di antara hiruk-pikuk itu, ada satu bayangan hitam yang selalu membayangi, sekelompok preman yang menguasai setiap sudut terminal, dipimpin oleh sosok bernama Andre Gondrong. Andre Gondrong bukan nama asing di telinga para pedagang dan sopir angkot. Dengan tubuh tinggi besar, rambut gondrong awut-awutan, dan tatapan mata penuh amarah, ia seolah menjadi raja di terminal itu. Setiap hari, bersama anak buahnya, Andre memalak pedagang kecil, menarik uang keamanan dari sopir, bahkan mengintimidasi penumpang yang terlihat lemah. Tidak ada yang berani melawan, karena siapapun yang mencoba akan berakhir dengan babak belur. Ketakutan itu begitu terasa, seorang ibu penjual nasi uduk bahkan rela memberi setengah dari penghasilannya hanya agar lapaknya tidak dibongkar. Sopir-sopir angkot pasrah merogoh kocek sebelum berangkat mencari penumpang. Terminal Raja Basa seakan berubah menjadi wilayah tanpa hukum, di mana keberanian hanya milik mereka yang berhati kejam. Di satu sudut, terlihat seorang bapak tua yang baru saja dipukul karena tak mampu membayar setoran. Warga sekitar hanya bisa menunduk, pura-pura tidak melihat, karena semua tahu berurusan dengan Andre sama saja mencari mati. Bayangan ketakutan itu membuat suasana terminal selalu muram, meski ramai setiap hari. Andre sendiri selalu merasa bangga dengan kekuasaannya. Sambil menghisap rokok, ia tertawa keras bersama anak buahnya setelah berhasil memalak sekelompok pedagang buah. "Ini wilayah gue, siapapun yang nyari makan di sini harus izin sama gue," serunya lantang, membuat para pedagang hanya bisa menunduk diam. Namun, di balik semua itu, ada bisikan lirih dari warga yang mulai muak dengan keadaan. Mereka ingin melawan, tapi tak ada seorang pun yang cukup kuat, atau cukup nekat, untuk menentang Andre Gondrong. Harapan seakan terkubur, dan hari-hari di terminal terus diliputi ketakutan yang sama. Langkah-langkah kaki para preman terdengar seperti palu godam di dada orang-orang kecil. Terminal bukan lagi tempat mencari nafkah dengan tenang, melainkan arena perjudian hidup dan mati. Mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang pasrah, sementara yang melawan akan hilang ditelan kegelapan. Dan di tengah ketegangan itu, tanpa ada yang menyadari, perlahan roda sebuah gerobak sederhana berdecit memasuki terminal. Di atasnya, sebuah panci besar mengepul, mengeluarkan aroma kuah bakso yang hangat. Itulah kedatangan Ucet, penjual bakso keliling yang kelak akan mengubah wajah terminal Raja Basa selamanya. Gerobak sederhana itu berderit pelan, rodanya berputar menembus kerumunan orang. Aroma kuah bakso panas segera menyebar, mencampur bau knalpot bas dan asap rokok yang memenuhi udara terminal. Pedagang dan penumpang yang tadinya murung, tiba-tiba menoleh, tersenyum tipis ketika melihat sosok yang mendorong gerobak itu, Ucet, penjual bakso keliling yang selalu ramah. Ucet bukan orang asing di terminal Raja Basa. Hampir setiap hari ia berkeliling dengan teriakan khasnya, "Bakso, bakso keliling, panas-panas." Senyumannya selalu tulus, meski hidupnya keras. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena sering terpanggang matahari, tapi matanya menyimpan ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Ia seolah membawa hawa damai di tengah hiruk-pikuk yang penuh ancaman. Anak-anak kecil berlarian mendekati gerobaknya, sebagian karena ingin makan, sebagian karena suka bercanda dengannya. Ucet tak pernah pelit. Jika melihat anak-anak yang tak punya uang, ia sering menyodorkan mangkuk bakso gratis. "Makanlah, nak, perut kenyang bikin hati senang," katanya lembut. Sifat dermawan, itu membuatnya dicintai banyak orang kecil di terminal. Namun, kebaikan Ucet juga membuat Andre Gondrong dan anak buahnya tidak nyaman. Mereka merasa ada orang lain yang perlahan mengambil perhatian warga. "Dasar tukang bakso sok baik, kita lihat nanti," gumam Andre sambil meludah ke tanah, menatap gerobak Ucet dengan sorot mata penuh kebencian. Meski begitu, Ucet tidak pernah gentar. Ia tahu siapa Andre, ia tahu apa yang dilakukan gerombolan itu terhadap pedagang, tapi ia memilih tetap berdagang dengan tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tak pernah goyah meski dikelilingi ancaman. Di balik wajah sederhana itu, tersembunyi masa lalu yang tidak diketahui banyak orang. Ucet bukan sekadar penjual bakso biasa. Tangannya yang cekatan, langkahnya yang tenang, serta sorot matanya yang tajam menyimpan rahasia. Ia pernah belajar ilmu bela diri dari seorang guru tua di kampung halamannya. Namun,
Ia memilih meninggalkan dunia itu dan hidup sederhana, mencari nafkah dengan cara halal. Hari itu, saat Ucet sibuk melayani pembeli, beberapa preman Andre tampak mengawasinya dari jauh. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk gerobaknya, seakan sedang merencanakan sesuatu. Warga sekitar yang melihat hanya bisa berdoa dalam hati, karena mereka tahu cepat atau lambat, tukang bakso keliling itu pasti akan bersinggungan dengan raja terminal. Dan benar saja, langkah kaki kasar terdengar mendekat. Seorang anak buah Andre, dengan tubuh kekar dan wajah penuh luka tato, menabrak gerobak Ucet dengan sengaja hingga mangkuk-mangkuk berjatuhan. Warga tercekat, suasana seketika mencekam. Ucet menoleh pelan, tatapannya masih tenang, namun dalam hatinya ia sadar, badai besar akan segera datang menghampirinya. Siang itu matahari terasa menyengat, panasnya memantul dari atap seng dan aspal terminal. Para pedagang kecil sibuk melayani pembeli, sementara suara klakson bas masih bersahut-sahutan. Namun, ketegangan kembali menyelimuti udara ketika Andre Gondrong dan anak buahnya muncul. Langkah mereka berat, tatapan mata liar, dan mulut mereka penuh dengan caci maki. Warga terminal langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan masing-masing. Mana setorannya? Hah, bentak Andre sambil membanting botol minuman ke tanah. Seorang pedagang buah yang gemetar mencoba menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Andre mengambilnya dengan kasar, lalu menghitung sambil mencibir. Cuma segini, dasar miskin, jangan cari makan di sini kalau nggak bisa bayar. Suasana makin mencekam ketika salah satu preman menendang lapak pedagang sayur hingga sayuran berserakan. Seorang ibu tua menangis, berusaha memungut dagangannya, sementara anak buah Andre tertawa terbahak-bahak. Warga sekitar hanya bisa menyaksikan, rasa takut membelenggu mereka. Tidak ada yang berani melawan. Di sisi lain, Ucet yang baru saja selesai membereskan mangkuknya memperhatikan kejadian itu. Tatapannya tajam, namun ia tetap diam. Hatinya bergejolak. Ia tahu, sekali ia ikut campur, maka semua akan berubah. Tapi melihat seorang ibu diperlakukan semena-mena, darahnya mendidih. Anak buah Andre yang sejak tadi memperhatikan Ucet tiba-tiba bersuara lantang, "Hei tukang bakso," katanya laris, "mana setorannya?" Ucet menoleh, wajahnya tetap tenang. Ia menatap preman itu tanpa gentar, lalu menjawab dengan suara datar, "Aku cari rezeki halal. Aku nggak setor ke siapapun." Jawaban itu membuat suasana mendadak sunyi. Warga yang tadinya menunduk mulai melirik, jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu, kata-kata itu seperti tamparan keras bagi gengsi Andre Gondrong. Andre melangkah maju, tatapannya penuh amarah. Ia mendekati Ucet, menepuk-nepuk bahunya dengan kasar. "Jangan coba-coba sok jago di wilayah gue. Kalau mau dagang, bayar. Kalau enggak, gerobakmu hancur," ancamnya dengan suara serak penuh dendam. Ucet menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mata Andre tanpa gentar. Senyuman tipis muncul di bibirnya. Kalau rezeki sudah ditakdirkan Tuhan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan kamu sekalipun, Andre. Kata-kata itu bagaikan bara api yang dilemparkan ke dalam hati sang preman. Warga sekitar menahan napas. Mereka tahu, inilah awal dari pertarungan besar yang tidak bisa dihindari lagi. Setelah ketegangan dengan Andre, suasana terminal masih tegang. Warga yang tadi menyaksikan hanya bisa berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tahu Ucet baru saja menantang penguasa terminal, sesuatu yang tak pernah berani dilakukan siapapun. Namun bukannya takut, Ucet malah mendorong gerobaknya ke tengah kerumunan dengan senyum yang tenang. "Bakso, bakso gratis untuk semua, ayo sini, makan biar kuat," serunya lantang. Warga yang semula takut-takut mulai menoleh, beberapa anak kecil langsung berlari mendekat. Mata mereka berbinar penuh kegembiraan, seolah rasa takut terhadap preman lenyap begitu saja saat aroma kuah bakso mengepul hangat. Seorang ibu tua yang tadi lapaknya ditendang ragu-ragu mendekat. "Beneran, nak, gratis?" tanyanya dengan suara gemetar. Ucet tersenyum lebar sambil menyodorkan mangkuk berisi bakso hangat. "Iya, Bu, hari ini saya traktir. Rezeki itu untuk dibagi, bukan untuk ditakuti." Air mata mengalir di pipi si ibu ketika menerima mangkuk itu, bukan hanya karena lapar, tapi juga karena merasa ada yang peduli padanya. Andre Gondrong yang masih berdiri tak jauh dari sana mendengus kesal. "Dasar sok pahlawan," geramnya. Ia melihat anak buahnya mulai kehilangan fokus, bahkan ada yang diam-diam ikut mengambil mangkuk bakso.
Rasa malu mulai merayap di wajahnya, karena perhatian warga kini beralih dari ketakutannya kepada kebaikan Ucet. Sementara itu, anak-anak kecil duduk berdesakan sambil menikmati bakso. Tawa mereka pecah, sesuatu yang jarang terdengar di terminal yang biasanya penuh caci maki. Warga lain ikut tersenyum, ada yang membantu Ucet membagikan mangkuk, ada pula yang ikut meramaikan suasana. Terminal yang biasanya muram tiba-tiba dipenuhi tawa dan aroma sedap. "Lihatlah," Andre, Ucet berkata pelan namun cukup keras untuk didengar, "kekuatan sejati bukan soal siapa yang bisa memukul paling keras, tapi siapa yang bisa membuat orang lain tersenyum." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk gengsi Andre. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal, matanya menyala penuh amarah. Andre berusaha menutupi rasa malunya dengan teriakan kasar. "Hentikan sandiwara ini. Besok, kalau kamu masih dagang di sini tanpa setor, gerobakmu akan rata dengan tanah." Bentaknya, lalu bergegas pergi dengan wajah merah padam. Anak buahnya pun ikut bubar, meski beberapa dari mereka sempat melirik Ucet dengan tatapan ragu. Warga terdiam, lalu perlahan bertepuk tangan untuk Ucet. Mereka tahu, pria penjual bakso ini bukan orang biasa. Di balik kesederhanaannya, ada keberanian dan kebaikan yang mampu melawan ketakutan yang selama ini membelenggu mereka. Namun di dalam hati Ucet, ia tahu badai besar baru saja dimulai, dan pertarungan sesungguhnya dengan Andre Gondrong belumlah berakhir. Malam itu, suasana terminal Raja Basa sepi. Hanya ada beberapa bas malam yang berangkat, ditemani lampu redup yang berkelip-kelip. Di salah satu sudut gelap, Andre Gondrong duduk sambil mengepalkan rokok di tangannya. Wajahnya muram, matanya merah penuh dendam. "Tukang bakso itu sudah keterlaluan, dia harus diberi pelajaran," desisnya dengan nada dingin. Anak buahnya mengangguk, meski sebagian terlihat ragu. Keesokan paginya, saat matahari baru naik, Ucet sudah kembali mendorong gerobaknya ke terminal. Wajahnya tenang, seakan tidak peduli ancaman Andre kemarin. Beberapa pedagang kecil menyapanya dengan penuh khawatir. "Ucet, apa kamu nggak takut? Andre pasti benar-benar marah," kata seorang bapak sopir angkot. Ucet hanya tersenyum. "Takut hanya pada Tuhan, Pak. Kalau kita benar, jangan gentar." Namun, bayangan ancaman itu mulai terasa nyata. Dua preman Andre menghampiri dengan wajah bengis. Mereka menendang roda gerobak Ucet, membuat mangkuk-mangkuk di dalamnya bergetar. "Hei, tukang bakso," Andre bilang, "hari ini harus setor. Kalau enggak, gerobakmu jadi arang," teriak salah satu preman sambil mendorong dadanya. Warga yang melihat kejadian itu menahan napas. Beberapa anak kecil yang kemarin menerima bakso gratis menyingkir ketakutan, sembunyi di balik lapak orang tua mereka. Namun, Ucet tetap tidak bergeming. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Gerobak ini hasil keringat saya. Kalau mau menghancurkannya, silakan. Tapi ingat, setiap butir bakso ini adalah doa dari orang-orang kecil yang makan darinya." Kalimat itu membuat para preman terdiam sesaat, tapi gengsi mereka terlalu besar untuk mundur. Salah satu dari mereka mengangkat kursi kayu dan hendak menghantam gerobak Ucet. Dalam sekejap, tangan Ucet bergerak cepat, menangkap kursi itu sebelum sempat mengenai gerobak. Dengan satu hentakan ringan, ia membuat kursi itu terlepas dari tangan si preman. Semua orang yang menyaksikan terperangah. Tatapan mata Ucet berubah dingin, bukan lagi senyum ramah penjual bakso. Ada aura kekuatan yang tiba-tiba terpancar darinya, membuat anak buah Andre mundur selangkah tanpa sadar. Warga terminal mulai berbisik-bisik, sebagian bahkan menahan senyum puas melihat preman yang biasanya bengis kini tampak ketakutan. Namun, bukannya mundur, preman itu malah berteriak, "Dasar tukang bakso lancang. Kau akan menyesal sudah melawan Andre." Mereka pun kabur, meninggalkan Ucet dengan wajah kesal. Suasana terminal hening, hanya suara roda gerobak yang kembali berdecit pelan. Ucet menunduk sejenak, mengusap panci baksonya. Dalam hatinya ia tahu, sejak detik itu ia sudah benar-benar menjadi incaran Andre Gondrong. Pertarungan besar antara dirinya dan Raja Preman Terminal hanya tinggal menunggu waktu. Dan semua orang di Terminal Raja Basa bisa merasakan, badai itu akan segera datang, lebih besar dari sebelumnya. Kabar tentang keberanian Ucet menolak setoran dari Andre Gondrong menyebar cepat ke seluruh penjuru Terminal Raja Basa. Para pedagang kecil berbisik-bisik, sebagian kagum, sebagian khawatir. Dia itu orang biasa, cuma tukang bakso. Bagaimana kalau Andre benar-benar marah besar? Gumam seorang ibu pedagang lontong. Namun,
Di mata mereka ada secercah harapan yang selama ini tak pernah muncul. Mungkin, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang bisa melawan. Andre, di sisi lain, semakin murka. Wibawanya sebagai penguasa terminal runtuh sedikit demi sedikit. Kalau orang-orang lihat tukang bakso itu berani melawan gue, habislah sudah nama gue, geramnya sambil menghantam meja kayu di pos tempat ia biasa nongkrong. Anak buahnya terdiam, mereka tahu amarah itu bisa berujung pada kekerasan besar. Esok paginya, Ucet datang seperti biasa, mendorong gerobak baksonya. Wajahnya tetap tenang, seakan tidak ada apa-apa. Suara sendok yang mengetuk mangkuk terdengar lembut, mengiringi teriakan khasnya, "Bakso, panas, enak, murah." Anak-anak kecil kembali menyambutnya dengan tawa, seolah lupa pada ancaman preman. Kehadirannya bagaikan oase di tengah padang ketakutan. Tak lama kemudian, Andre muncul dengan rombongan penuh amarah. Langkah kakinya menghentak, matanya menyalang. Semua orang langsung diam, menunduk, tak berani melihat. Ucet yang sedang menuang kuah bakso hanya melirik sekilas, lalu kembali tersenyum pada pembelinya. Senyum itu seakan tamparan bagi harga diri Andre. "Ucet," teriak Andre lantang, suaranya menggema di terminal. "Ini peringatan terakhir, bayar uang keamanan atau angkat kaki dari terminal ini." Semua mata tertuju pada Ucet, menunggu jawabannya. Suasana mencekam, udara terasa berat, seakan waktu berhenti. Dengan gerakan pelan, Ucet meletakkan sendoknya. Ia menatap lurus ke arah Andre, matanya tajam tapi tetap tenang. "Andre, rezeki bukan datang dari manusia. Kalau kamu mau mengambil milik saya, silakan. Tapi ingat, yang kamu hadapi bukan cuma saya, tapi juga dua orang-orang kecil yang setiap hari makan dari gerobak ini." Kata-kata itu menghantam hati semua yang mendengar. Warga terminal tercekat, sebagian hampir menitikkan air mata. Bahkan anak buah Andre yang berdiri di belakangnya menunduk, seakan merasakan kebenaran dalam ucapan Ucet. Tapi bagi Andre, itu hanya mempermalukan dirinya di depan umum. Rahangnya mengeras, kepalan tangannya bergetar menahan amarah. Andre maju selangkah, menempelkan jarinya ke dada Ucet. "Kalau begitu, bersiaplah. Besok, di depan semua orang, gue akan hancurkan lo, tukang bakso sok jago." Ancaman itu meluncur dingin, lalu Andre berbalik meninggalkan kerumunan. Warga bergidik, sadar bahwa pertarungan besar antara kebaikan dan kebengisan kini tak bisa dielakkan lagi. Hari yang ditunggu pun tiba. Matahari siang membakar terminal Raja Basa, namun udara di sana terasa lebih panas karena desas-desus pertarungan yang akan terjadi. Pedagang, sopir angkot, bahkan penumpang yang biasanya acuh, kini diam-diam menunggu. Semua tahu, Andre Gondrong tidak main-main dengan ancamannya. Ucet mendorong gerobaknya seperti biasa. Suara roda berdecit seakan memecah kesunyian. Warga menatapnya dengan penuh harap, tapi juga cemas. Mereka tahu Ucet bukan orang sembarangan, tapi melawan Andre Gondrong itu seperti melawan badai dengan payung bambu. Meski begitu, langkah Ucet tetap mantap, senyumnya tetap tenang. Andre muncul dengan rombongan besar. Lebih dari 10 anak buahnya mengepung area terminal, membuat orang-orang mundur menjauh. "Hari ini lo tamat, tukang bakso," teriak Andre sambil menunjuk ke arah Ucet. Sorak-sorai penuh teror dari anak buahnya menggema, membuat suasana mencekam. Salah satu preman berbadan besar maju, menendang keras gerobak Ucet hingga berguncang hebat. Mangkuk-mangkuk berjatuhan, kuah bakso tumpah ke tanah. "Hahaha, mana jagoanmu sekarang?" ejeknya. Warga yang melihat menahan napas, sebagian ingin membantu, tapi rasa takut menahan langkah mereka. Namun Ucet tidak melawan dengan kata-kata. Dengan gerakan cepat dan terukur, tangannya meraih lengan si preman yang hendak memukul. Satu tarikan ringan, tubuh besar itu terhempas ke tanah, berguling hingga menabrak tiang besi. Semua orang terperangah, gerakan Ucet begitu sederhana, tapi mematikan. "Siapa lagi?" ucap Ucet dengan suara tenang, tapi cukup keras terdengar oleh semua orang. Anak buah Andre saling pandang, sebagian ragu, namun rasa gengsi membuat dua orang maju bersamaan. Mereka menyerang dari kanan dan kiri, namun Ucet dengan lincah menghindar. Satu tendangan mengenai perut preman di kanan, sementara siku kerasnya mendarat di dagu preman di kiri. Keduanya ambruk seketika, sorak-sorai warga pecah, untuk pertama kalinya mereka berani bersuara. "Hidup Ucet, hajar mereka!" teriak beberapa pedagang. Semangat mereka menyala, melihat ada yang mampu melawan tirani.
Andre yang berdiri di belakang mengepalkan tangan, wajahnya merah padam menahan malu. Tatapan Ucet tertuju padanya. Andre, kalau kamu ingin menghancurkan aku, lakukan sendiri. Jangan sembunyikan dirimu di balik anak buah. Ucapan itu menusuk harga diri sang preman. Andre melangkah maju, wajahnya penuh murka. Semua orang sadar, benturan besar antara Raja Preman dan penjual bakso kini sudah di depan mata. Pertarungan singkat namun menggetarkan itu segera menjadi buah bibir. Para pedagang yang menyaksikan langsung tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Aku lihat sendiri, Ucet, tukang bakso itu, menjatuhkan 3 preman sekaligus. Bisik seorang pedagang buah dengan mata berbinar. Bisikan itu merambat cepat dari satu mulut ke mulut lain, hingga dalam hitungan jam seluruh terminal membicarakannya. Warga yang biasanya hanya menunduk saat preman berkeliaran kini mulai berani mengangkat kepala. Mereka merasakan sesuatu yang asing namun menyenangkan, harapan. Sosok sederhana bernama Ucet, yang biasanya hanya mereka kenal sebagai penjual bakso ramah, kini menjelma jadi pahlawan kecil di mata mereka. Andre Gondrong, di sisi lain, merasa harga dirinya terkoyak. Malam itu ia duduk di warung kopi, wajahnya kelam. Anak buahnya yang biasanya tertawa keras kini memilih diam, tak berani menatap mata pemimpin mereka. Rasa malu bercampur amarah membuat Andre semakin membara. Kalau kabar ini makin luas, gue bisa kehilangan segalanya, gumamnya, kepalan tangan menghantam meja hingga gelas kopi pecah berantakan. Sementara itu, Ucet tetap berkeliling seperti biasa. Ia tidak merasa dirinya pahlawan, hanya seorang pedagang kecil yang tidak ingin diinjak-injak. Namun setiap kali ia mendorong gerobaknya, ada banyak mata yang menatap penuh kagum. Anak-anak kecil berlarian menyambutnya, berteriak, "Bang Ucet! Bang Ucet!" Seolah ia adalah sosok idola baru. Di pasar dekat terminal, cerita tentang keberaniannya semakin dilebih-lebihkan. Ada yang bilang Ucet bisa menumbangkan 5 orang sekaligus, ada pula yang menyebut dia memiliki ilmu kanuragan. Padahal, Ucet hanya mengandalkan ketenangan dan ilmu bela diri yang pernah dipelajarinya. Namun kabar yang membesar itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa Andre tidak lagi tak terkalahkan. Sore itu, beberapa pedagang mendatangi Ucet. "Bang, terima kasih sudah membela kami. Baru kali ini kami lihat ada yang berani melawan," kata seorang ibu dengan suara bergetar. Ucet hanya tersenyum, menepuk bahunya pelan. "Jangan berterima kasih pada saya, Bu. Yang penting kita semua jangan takut. Kalau bersatu, tidak ada yang bisa menindas kita." Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang. Perlahan, rasa takut yang selama ini mengekang mulai berubah jadi keberanian. Namun, di balik semua semangat itu, ada bayangan gelap yang semakin pekat. Andre Gondrong tidak akan tinggal diam melihat pengaruhnya terkikis. Dan benar saja, di malam hari, Andre memanggil semua anak buahnya ke sebuah gudang tua. Dengan suara serak penuh amarah, ia berteriak, Besok gue sendiri yang akan hadapi dia. Gue akan tunjukkan siapa penguasa sebenarnya di terminal ini." Malam itu, udara seakan membeku, menandakan pertarungan besar antara Andre dan Ucet semakin dekat, dan seluruh terminal Raja Basa bersiap menjadi saksi. Pagi itu, terminal Raja Basa lebih ramai dari biasanya. Bukan hanya karena penumpang yang datang dan pergi, tapi karena kabar besar sudah menyebar, Andre Gondrong akan menantang Ucet secara terbuka. Para pedagang bergegas membuka lapaknya lebih awal, bukan untuk berjualan, tapi untuk mendapatkan tempat menyaksikan peristiwa yang bisa mengubah wajah terminal selamanya. Andre muncul lebih dulu, berjalan gagah diiringi belasan anak buahnya. Rambut gondrongnya yang awut-awutan menambah kesan liar pada wajahnya yang penuh amarah. Di tangannya tergenggam sebatang besi kecil yang ia pukul-pukulkan ke telapak tangan, membuat suara dentuman yang membuat bulu kuduk merinding. "Mana tukang bakso itu? Suruh dia keluar!" Teriaknya lantang, suaranya menggema di seluruh terminal. Warga tercekat, sebagian menunduk, sebagian lain menunggu dengan harap-harap cemas. Mereka tahu pertarungan ini bukan sekadar adu otot, tapi soal harga diri. Jika Ucet kalah, terminal akan kembali tenggelam dalam kegelapan. Tapi jika ia menang, semua akan berubah. Tak lama kemudian, roda gerobak berdecit pelan. Ucet muncul, wajahnya tetap tenang, meski semua mata tertuju padanya. Ia berhenti di tengah kerumunan, menatap Andre tanpa gentar. "Aku di sini, Andre. Kalau kau ingin menghancurkan aku, lakukan sekarang. Tapi jangan ganggu warga kecil lagi," ucapnya dengan suara tenang namun jelas terdengar.
Suasana langsung hening. Tidak ada lagi suara bass, tidak ada lagi teriakan kernet. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Andre mendengus keras, lalu menunjuk Ucet dengan besi di tangannya. Hari ini lo bakal gue ratakan di depan semua orang. Gue mau mereka lihat siapa raja di terminal ini. Ucet hanya tersenyum tipis. Ia meletakkan sendok baksonya di atas gerobak, lalu maju beberapa langkah, berdiri berhadapan dengan Andre di tengah lingkaran yang terbentuk dari kerumunan warga. Sorot matanya tidak berubah, tajam, tenang, penuh keyakinan. Tiba-tiba, sorakan pecah dari kerumunan. "Ayo, Bang Ucet, kami di belakangmu," teriak seorang sopir angkot. "Hajar preman itu," sambung pedagang lain. Sorakan itu semakin membesar, menggema ke seluruh sudut terminal. Andre semakin murka, wajahnya memerah mendengar warga yang dulu tunduk kini malah mendukung musuhnya. Andre mengangkat besi di tangannya, siap menyerang. Ucet hanya mengangkat kedua tangannya, bersiap dengan kuda-kuda sederhana. Dan di detik itu, semua orang tahu, pertarungan terbesar di terminal Raja Basa akan segera dimulai, sebuah duel antara tirani dan keberanian, antara ketakutan dan harapan. Andre gondrong melompat maju tanpa aba-aba. Besi di tangannya diayunkan dengan kecepatan tinggi, membuat suara angin berdesing memekakkan telinga. Semua orang menjerit, takut jika Ucet akan terkena pukulan mematikan itu. Namun dengan gerakan cepat, Ucet memiringkan tubuhnya, menghindar hanya dengan selisih sehelai rambut. Andre tidak berhenti, ia menyerang bertubi-tubi, besi itu menghantam udara, menimbulkan suara keras tiap kali meleset. Warga menahan napas, jantung mereka berdegup kencang mengikuti setiap gerakan. Ucet tetap tenang, hanya menghindar, langkah kakinya ringan namun penuh perhitungan. Sorot matanya tidak lepas dari gerakan Andre, seolah ia sudah memprediksi serangan berikutnya. "Hentikan menghindar, dasar pengecut!" teriak Andre, wajahnya merah padam. Ia semakin membabi buta, menyerang tanpa henti. Tapi disitulah kelemahannya terlihat, amarah membuat serangannya tidak terarah. Dan Ucet, dengan ketenangan yang ia miliki, melihat celah itu dengan jelas. Dengan satu gerakan cepat, Ucet menangkap tangan Andre yang memegang besi, lalu memutarnya ke belakang. Andre meraung kesakitan, tubuhnya hampir jatuh berlutut. Sorak-sorai warga meledak, menggema ke seluruh terminal. Untuk pertama kalinya, Raja Preman Raja Basa tampak tak berdaya di hadapan seorang penjual bakso keliling. Namun Andre tidak menyerah. Dengan tenaga terakhir, ia mendorong Ucet keras hingga terlepas. Nafasnya terengah, matanya liar penuh dendam. Ia berusaha menyerang lagi, kali ini dengan tinju telanjang. Satu pukulan keras sempat mendarat di pipi Ucet, membuatnya terhuyung. Warga berteriak panik, takut harapan mereka pupus. Tapi Ucet segera bangkit. Ia menyeka darah di sudut bibirnya, lalu memasang kuda-kuda. Dengan tatapan tajam, ia menatap Andre. Kekuatan bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. "Kau sudah salah jalan, Andre," ucapnya tegas. Kata-kata itu menamparkan batin banyak orang yang menyaksikan. Andre berlari lagi, tinjunya melayang deras. Namun kali ini Ucet menyambutnya dengan satu pukulan lurus ke arah dada, tepat mengenai titik yang membuat tubuh Andre kehilangan keseimbangan. Andre terhempas keras ke tanah, besi terlempar jauh dari tangannya. Suasana terminal mendadak hening, hanya suara napas Andre yang tersengal terdengar. Dan pada detik itu, semua orang sadar, penguasa terminal telah tumbang. Seorang preman besar kalah di tangan seorang penjual bakso sederhana. Sorak-sorai warga kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Mereka berlari menghampiri Ucet, mengangkatnya tinggi-tinggi, seakan ia adalah pahlawan yang lahir dari rahim penderitaan mereka. Andre gondrong tergeletak di tanah, tubuhnya remuk, nafasnya terengah-engah. Matanya menatap langit yang mendung, seolah seluruh alam ikut menghakimi keangkuhannya. Suara sorak-sorai warga yang merayakan kemenangan Ucet menusuk telinganya lebih dalam daripada rasa sakit di tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Andre merasa kecil. Anak buahnya yang biasanya selalu setia kini hanya berdiri terpaku, tak berani mendekat. Mereka pun tahu, sang pemimpin yang selama ini ditakuti, kini kalah di hadapan seorang penjual bakso keliling. Sebagian dari mereka mulai menundukkan kepala, malu atas tindakan yang selama ini mereka lakukan. Andre menggertakkan giginya, mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Saat itulah Ucet menghampiri, bukannya menghina atau menginjak, Ucet justru mengulurkan tangan. "Bangkitlah, Andre, pertarungan sudah selesai.
Kau masih bisa memilih jalan lain, ucapnya dengan nada tenang namun penuh wibawa. Andre terdiam, kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pukulan manapun. Selama ini ia terbiasa hidup dalam dunia keras, di mana kekuatan adalah hukum utama. Tapi Ucet menunjukkan hal berbeda, kekuatan sejati adalah pengendalian diri dan keberanian untuk melindungi. Kerumunan warga ikut terdiam melihat adegan itu. Mereka menanti apakah Andre akan menolak uluran tangan tersebut atau menerima. Jantung semua orang berdetak kencang. Momen itu terasa sakral, seolah menjadi penentu masa depan terminal Raja Basa. Andre akhirnya mengangkat kepalanya. Wajah kerasnya tampak bergetar, ada sesuatu yang tak pernah warga lihat sebelumnya, air mata. Ia menatap Ucet dengan sorot bingung antara marah, malu, dan kagum. Kenapa lo nggak habisin gue aja? Suaranya parau, nyaris pecah. Ucet tersenyum tipis. Karena semua orang berhak berubah, Andre. Termasuk lo. Jawaban sederhana itu membuat suasana terminal benar-benar hening. Seakan waktu berhenti hanya untuk menyaksikan hati seorang preman besar mulai retak. Dan di saat itulah, benih pertobatan pertama mulai tumbuh dalam diri Andre Gondrong, meski ia sendiri belum tahu akan kemana langkahnya setelah ini. Malam itu, setelah keramaian terminal mereda, Andre Gondrong duduk sendirian di sebuah bangku reyot di pojokan. Tubuhnya masih sakit, tapi yang lebih menyiksa adalah luka di hatinya. Kata-kata Ucet berulang kali terngiang di telinganya, semua orang berhak berubah. Ia mencoba menepis, tapi suara itu terus menggema, seolah menolak padam. Kepalanya tertunduk, dan perlahan, ingatan lama menyeruak. Ia teringat masa kecilnya yang pahit, ketika ayahnya pemabuk sering memukulinya tanpa ampun, dan ibunya hanya bisa menangis di sudut rumah. Dari kecil ia belajar bahwa dunia keras, dan satu-satunya cara bertahan hanyalah menjadi lebih keras dari siapapun. Andre mengingat pertama kali ia menjadi preman kecil di jalanan. Mencuri uang jajan anak sekolah, memalak pedagang kecil, hingga akhirnya membangun kelompoknya sendiri. Semua itu dulu terasa seperti kemenangan, seperti cara membalas dendam pada dunia yang sudah membuatnya menderita. Tapi kini, setelah kalah dari Ucet, semua itu tampak sia-sia. Apakah ini hidup yang gue mau? Gumam Andre lirih, matanya kosong menatap aspal basah oleh gerimis. Pertanyaan itu menghantam dadanya lebih keras daripada pukulan apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Suasana malam di terminal terasa sunyi. Lampu jalan berkelip-kelip, suara serangga malam terdengar samar. Anak buahnya menatap dari kejauhan. Bingung melihat sang pemimpin yang biasanya garang kini tampak rapuh. Mereka berbisik-bisik, sebagian mulai ragu apakah masih pantas mengikuti Andre. Andre menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan, akhirnya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia teringat wajah ibunya yang dulu pernah berkata, "Nak, jangan jadi seperti bapakmu." Tapi ia sudah melanggar pesan itu, ia justru menjadi sosok yang lebih ditakuti. Kegundahan itu semakin dalam ketika ia kembali mengingat momen saat Ucet mengulurkan tangan kepadanya. Tidak ada rasa hina, tidak ada rasa merendahkan. Justru ada rasa hormat, rasa kasih sayang, bahkan pada musuh sekalipun. Kenapa gue nggak pernah bisa kayak dia? Batinnya bergetar, dan di keheningan malam itu, Andre mulai menyadari, pertarungan sesungguhnya bukan melawan orang lain, melainkan melawan dirinya sendiri. Pagi itu, matahari baru saja terbit di atas terminal Raja Basa. Warga sibuk dengan rutinitas, pedagang membuka lapak, sopir angkot berteriak mencari penumpang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Andre Gondrong berdiri canggung, menyandarkan tubuhnya pada tiang. Tubuhnya masih penuh lebam, tapi yang lebih menyiksa adalah beban di dadanya. Ia menatap ke arah Ucet yang sedang mendorong gerobak bakso. Senyum sederhana Ucet pada para pembeli membuat hati Andre bergetar. Betapa jauh perbedaan hidup mereka. Andre selama ini hidup dari rasa takut orang lain, sementara Ucet dihormati karena kebaikan dan ketulusannya. Andre ingin menghampiri, tapi kakinya terasa berat. Gengsi yang selama ini menutup hatinya masih kuat mencengkeram. Bagaimana mungkin seorang preman besar, yang ditakuti seantero terminal, mendekati seorang penjual bakso untuk belajar? Rasanya seperti menelan duri yang selama ini ia sebarkan sendiri. Namun bayangan malam tadi kembali menghantam ingatannya. Kata-kata ibunya, air mata yang jatuh tanpa ia sadari, dan tatapan teduh Ucet saat mengulurkan tangan. Semua itu menuntunnya untuk melangkah, meski setengah hati. Perlahan ia mendekati gerobak bakso,
Langkahnya kaku, matanya menunduk. Ucet yang melihatnya hanya tersenyum. Mau makan bakso, Dre? Tanyanya ramah, seolah pertarungan kemarin tak pernah ada. Andre terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia ingin menjawab dengan garang seperti biasanya, tapi suaranya bergetar. Gue pengen ngomong sama lo. Beberapa warga yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka berbisik-bisik, sebagian bahkan berhenti makan hanya untuk memperhatikan. Tak ada yang menyangka Andre, sang penguasa terminal, kini datang dengan sikap penuh keraguan. Situasi itu membuat Andre semakin gelisah, tapi ia tak bisa mundur lagi. Ucet mempersilakan Andre duduk di bangku kayu sederhana di samping gerobaknya. Kalau cuma ngomong, nggak usah takut. Gue nggak musuhan sama lo, Dre, ucap Ucet dengan nada tenang. Kata-kata itu menusuk perasaan Andre, membuat dadanya sesak. Dan akhirnya, dengan suara yang lirih namun tulus, Andre berkata, gue capek, Cet, gue udah salah jalan terlalu lama. Ajari gue gimana caranya berhenti jadi orang kayak gue. Hari-hari pertama Andre mendekati Ucet terasa aneh baginya. Dari seorang preman yang biasa disegani, kini ia duduk di bangku kayu membantu memotong daun seledri atau mencuci mangkuk bakso. Tangannya yang dulu terbiasa menggenggam besi dan parang kini basah oleh kuah panas dan aroma bawang goreng. Sesekali ia merasa malu, terutama ketika orang-orang terminal menatapnya dengan pandangan heran. Anak buah Andre mulai resah. Mereka melihat pemimpin mereka berubah, bukan lagi sosok yang keras dan ditakuti. Bang, kita ini preman, bukan tukang cuci mangkok, bisik salah satu anak buahnya dengan nada mengejek. Andre hanya diam, gengsinya memberontak, tapi suara hati kecilnya berkata, kalau terus begini, gue nggak akan pernah berubah. Ucet selalu tenang menghadapi keresahan itu. Perubahan nggak datang dalam sehari, Dre, ucapnya suatu sore. Mencuci mangkok mungkin kelihatan kecil, tapi justru di hal-hal kecil lo bisa belajar rendah hati. Kata-kata itu membuat Andre terdiam. Ia sadar, selama ini ia hanya tahu cara menguasai, bukan melayani. Namun, cobaan datang ketika seorang sopir angkot yang dulu sering jadi korban pemalakan mendekati Andre. Heh, preman jatuh derajat ya sekarang. Dari nagih duit jadi ngulek bawang. Ejeknya di depan banyak orang. Wajah Andre memerah, darah lamanya mendidih, tinjunya hampir melayang. Semua mata tertuju padanya, menunggu apakah Andre masih sama seperti dulu. Ucet segera menepuk pundaknya, menatapnya dalam-dalam. Kalau lo bales, semua usaha lo sia-sia, Dre. Buktiin kalau lo udah beda. Kalimat itu bagaikan tamparan keras. Andre menggertakkan gigi, menahan amarah yang sudah menumpuk. Dengan napas tersengal, ia akhirnya menunduk dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Orang-orang yang tadinya menertawakan kini justru terdiam, kagum dengan kesabarannya. Malamnya, Andre termenung sendirian di rumah kontrakannya. Tubuhnya terasa berat, pikirannya kacau. Kenapa susah banget jadi orang baik? Batinnya bergemuruh. Tapi ia teringat lagi senyum Ucet dan rasa hormat yang ditunjukkan orang-orang pada Ucet, bukan karena takut, tapi karena kagum. Ia pun mulai memahami bahwa perubahan memang bukan perkara sehari. Anak buahnya semakin terbelah. Ada yang mulai ikut menjauh, merasa Andre bukan lagi sosok yang bisa diandalkan. Tapi ada juga yang diam-diam memperhatikan, heran melihat pemimpin mereka yang sangar kini bisa menahan diri. Dan di tengah kegelisahan itu, Andre bertekad, meski jalannya penuh hinaan, ia akan terus melangkah. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin menang, bukan atas orang lain, melainkan atas dirinya sendiri. Seiring perubahan Andre, suasana di dalam kelompoknya mulai retak. Beberapa anak buah yang selama ini terbiasa hidup dari hasil memalak tak lagi sabar melihat pemimpinnya sibuk membantu Ucet berjualan bakso. Apa gunanya ikut Andre kalau sekarang malah jadi bahan tertawaan? Keluh Rian, salah satu yang paling vokal. Suasana itu membuat sebagian besar anggota goyah, bahkan ada yang mulai melirik kelompok preman lain yang masih berkuasa di terminal. Di sisi lain, sebagian kecil dari mereka diam-diam mulai terinspirasi. Mereka melihat Andre bukan lagi sosok menakutkan, melainkan seorang pemimpin yang berani menanggung malu demi berubah. Bang Andre aja bisa nahan diri, masa kita nggak bisa? Bisik Bo, yang mulai ragu dengan jalan premanisme. Tetapi suara kecil seperti itu tenggelam oleh cemoohan Rian dan kawan-kawan. Suatu sore, ketika Andre sedang membantu Ucet mengangkat panci kuah besar, sekelompok preman dari luar terminal datang menghampiri.
Mereka menawari Ryan dan beberapa orang lain untuk bergabung, dengan iming-iming uang dan kekuasaan. Lo buang aja Andre itu. Preman jadi penjual bakso, malu banget, ujar salah satu preman sambil tertawa terbahak. Ryan tergoda, wajahnya berubah muram namun penuh ambisi. Andre mendengar kabar itu dari Bowo. Hatinya remuk, tapi ia tidak kaget. Ia tahu perubahan bukan hanya perjuangan dirinya, tapi juga ujian bagi orang-orang yang dulu hidup di bawah bayangannya. Malam itu, Andre memanggil anak buahnya ke sebuah lapangan kosong di belakang terminal. Udara malam terasa dingin, dan suasana penuh ketegangan. Gue nggak maksa siapapun buat ikut jalan gue sekarang, suara Andre berat, serak menahan emosi. Kalau lo mau terus jadi preman, silakan. Tapi kalau ada di antara lo yang masih percaya sama gue, lo harus siap berubah. Bukan buat gue, tapi buat diri lo sendiri. Ucapan itu menggema di telinga mereka, menamparkan rasa gengsi yang selama ini membutakan. Ryan menatap Andre dengan tatapan penuh kebencian. Lo udah bukan Andre gondrong yang kita kenal. Dulu lo ditakuti, sekarang lo malah dipermalukan. Gue nggak mau ikut orang lemah, teriaknya sambil pergi, diikuti beberapa orang yang setia padanya. Suasana pecah, sebagian pergi, sebagian tetap diam menunduk. Andre menatap mereka yang tersisa dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, perjuangannya akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Tapi di balik perpisahan itu, ia melihat secercah harapan, karena ada beberapa yang masih bertahan, meski dengan wajah penuh kebingungan. Dan di saat itu juga, Andre bertekad, meski harus kehilangan banyak hal, ia tidak akan mundur. Karena ia yakin, satu jiwa yang terselamatkan jauh lebih berharga daripada 100 orang yang terus hidup dalam kegelapan. Malam itu terminal Raja Basa berubah mencekam. Kelompok preman dari luar datang dengan jumlah besar, dipimpin seorang pria bertubuh kekar bernama Jeffrey. Mereka datang menantang, menertawakan Andre yang kini dianggap preman bakso. Ryan, yang sudah berkhianat, berdiri di barisan mereka, wajahnya penuh kepuasan melihat Andre dikepung. Sekarang kita lihat, siapa yang sebenarnya pantas memimpin terminal ini. Teriak Ryan lantang. Andre berdiri tegak di depan gerombolan itu, hanya ditemani segelintir anak buah yang masih percaya padanya. Hatinya bergejolak, tapi sorot matanya tidak lagi sama seperti dulu. Ia tak lagi menatap dengan amarah, melainkan dengan keyakinan. Kalau lo pikir gue bakal lari, lo salah. Gue udah nggak hidup buat takut lagi, ucapnya tenang, meski dadanya berdebar keras. Pertarungan pun tak terhindarkan. Jeffrey dan anak buahnya menyerang membabi buta. Andre bergerak lincah, bakat lamanya sebagai petarung jalanan kembali muncul. Satu persatu lawan tumbang, namun tubuh Andre pun mulai penuh luka. Darah menetes di pelipisnya, napasnya terengah, tapi ia terus berdiri. Bukan lagi demi harga diri, melainkan demi menunjukkan bahwa perubahan bukanlah kelemahan. Di tengah kekacauan itu, Ryan maju menantang Andre secara langsung. Lo pikir bisa menipu kami dengan pura-pura jadi orang baik? Lo tetap preman, Andre, teriaknya sambil mengayunkan besi panjang. Andre menangkis, lalu menatap Ryan dengan tatapan yang menusuk hati. Lo bener, gue dulu preman. Tapi gue nggak mau lagi jadi budak kebencian. Kalau lo masih mau tenggelam di situ, itu pilihan lo, suaranya bergetar, tapi penuh ketegasan. Pertarungan keduanya berlangsung sengit. Ryan mengandalkan amarah, sementara Andre berjuang dengan tenang meski tubuhnya terluka parah. Pada akhirnya, dengan satu gerakan penuh tenaga, Andre berhasil menjatuhkan Ryan ke tanah. Namun alih-alih menghantamnya hingga tak berdaya, Andre justru melemparkan besi yang ia rebut jauh-jauh. Gue udah selesai sama semua ini, Ryan, katanya lirih. Keheningan tiba-tiba menyelimuti terminal. Anak buah Jeffrey yang melihat keberanian dan keteguhan Andre mulai ragu melanjutkan perlawanan. Bahkan beberapa di antara mereka mundur, menunduk, seolah malu pada diri sendiri. Ucet yang sejak awal menyaksikan dari kejauhan akhirnya berlari mendekat, menahan tubuh Andre yang hampir roboh. Bang, cukup, lo udah buktiin semuanya, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Ryan terdiam, wajahnya dipenuhi kebingungan. Untuk pertama kalinya ia melihat Andre bukan sebagai sosok yang kalah, tapi sebagai seseorang yang lebih kuat dari siapapun, karena mampu menahan diri. Air mata menetes di pipinya, tangannya gemetar, dan ia akhirnya